Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zadi wal libas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Pertama yang paling utama pada kesempatan siang hari ini, di hari yang mulia ini, Yaumul Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, di tempat yang istimewa mulia ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji kehadrat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat terhadap kita semua. Jika kita mau menghitung-hitung nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, yakin dan pasti kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Akan tetapi terlebih khusus tentunya Allah karuniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, taufik serta hidayah dan inayahnya. Dengan nikmat-nikmat tersebut, pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling bertakwa, makhluk yang paling sabar, makhluk yang paling baik akhlaknya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di mana yaumul qiyamah nanti, kita semua diakui oleh Nabi kita sebagai umat beliau, dan diakui kita sebagai pengikut beliau yang setia, dan mendapatkan syafaatul uzma di mana yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pun melalui mimbar khutbah yang mulai ini khatib berwasiat. Tentunya tidak henti-hentinya khatib selalu menyampaikan wasiat takwa yang merupakan salah satu rukun daripada rukun khutbah, yaitu takwa yang definisinya ialah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekal yang paling istimewa, bekal yang paling terbaik, bekalnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, makhluk yang paling mulia saja di sisi Allah bukan makhluk yang paling banyak ilmunya, bukan makhluk yang paling banyak hartanya, jabatan, martabatnya, akan tetapi makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Nasihuddiniyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani ada salah satu kutipan
hadis Rasulullah yang berwasiat kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Apa wasiat Rasulullah, apa nasihat Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari? Ya Aba Dzar, jadi di safinata fa innal bahra amiqun wa huziz zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffibil himla fa innal aqabata ka'udun wa akhlisil amala fa inna naqida basirun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya ialah, wahai Abi Dzar, wasiat yang pertama, jadi di safinata fa innal bahra amikun, perbaharuilah oleh kamu kapalmu, maka sesungguhnya laut itu teramat dalam. Ini wasiat yang pertama. Nasihat yang pertama disampaikan khususnya buat sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, umumnya buat kita semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahasa ini ialah, perbaharui kapalmu, maka sesungguhnya laut teramat dalam. Syekh Nawawi menjelaskan hadis ini ialah, yaitu ahsinin niat, perbaiki niat kamu, perbaiki niat kamu fi kulli ma ta'ti wa tadzaru liyahsulal amala liyahsulal lakal ajru wan najata min azabillah. Yaitu perbaiki niatmu dalam segala apa yang akan kamu lakukan, segala apa yang kamu akan kerjakan dan kamu tinggalkan, untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah dan untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentunya perbaharui niat kita. Selalu kita disampaikan untuk memperbaiki niat kita, membaguskan niat kita, karena amal tanpa niat yang bagus, amal itu akan sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama ialah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sahnya suatu amal yaitu dilandasi dengan niat, dan seseorang dibalas amalnya itu tergantung pada niatnya. Ketika kita beribadah apapun, ima itu salat, zakat, puasa, haji, berwudu, dan seluruh rangkaian ibadah yang wajib maupun yang sunnah, pasti yang pertama adalah rukunnya niat. Karena ketika ibadah kita dilandasi dengan niat yang baik, maka akan menghasilkan seluruh rangkaian perbuatan itu mendapatkan pahala yang baik, yaitu ridho Allah Ta'ala. Tetapi ketika amal itu sudah tidak baik niatnya, maka otomatis tidak akan mendapatkan apa-apa yang diharapkan dari ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menganggap remeh niat itu. Perbuatan dunia saja yang kita anggap itu perbuatan dunia, jika kita baiknya niat, maka perbuatan dunia yang kita anggap dunia perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan jangan juga ketika kita berbuat amal ibadah yang kita anggap itu amal perbuatan akhirat, pengabdian kita kepada Allah, akan tetapi bisu'in niat, dengan buruknya niat, dengan jeleknya niat, maka yang tadi kita harapkan dapat ibadah, dapat pahala dari Allah, maka akan sia-sia karena buruknya niat seseorang. Oleh karena itu para jamaah sekalian, perbaiki niatlah dalam segala amal ibadah yang akan kita laksanakan. Yang kedua, nasihat, yaitu wasiat Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari adalah, wa khuzi zada kamilan fa inna sabara ba'idun, ay sabarul akhirah. Ma'asyiral muslimin, yang artinya ialah, wa khuziz zada kamilan, ambillah bekal yang sempurna, maka sesungguhnya perjalanan akhirat itu jauh sekali.
Manusia hidup adalah berfase demi fase pernah kita alami. Dan semua kita akan mengalami itu. Pertama fase kita berada di rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Setelah kita dilahirkan maka kita berada di fase kedua, yaitu fase alam dunia yang sekarang kita berada di dunia ini. Dunia merupakan tempat bercocok tanam. Dunia merupakan tempat berkarya. Dunia merupakan tempat beribadah, pengabdian kita kepada Allah. Karena tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi beribadah kepadaku, kata Allah. Tentunya ditentukan fase ketiga dan fase keempat yang menentukan sekarang fase di dunia ini. Fase alam kubur, fase ketiga, dan kita semua pasti akan mengalami kematian. Dan di alam kubur itu, kubur bisa menjadi raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin niran. Kubur itu menjadi taman daripada taman surga, atau kubur itu menjadi satu lubang daripada lubang api neraka. Ditentukan di dunia ini oleh kita semua. Allah memberi petunjuknya Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jalan menuju raudhah min riyadil jannah ditunjuki. Jalan menuju hufrah min hufarin niran ditunjuki. Kita sekarang di dunia yang menentukan mau ke arah manakah diri kita. Mau mendapatkan satu taman daripada taman surga, atau mau mendapatkan lubang daripada satu lubang neraka. Oleh karena itu, selagi Allah karuniakan kita umur, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah, ketakwaan kita kepada Allah. Perbanyaki bekal, kata Rasulullah, wa khuzi zada kamilan, ambillah bekal yang sebanyak-banyaknya dan sempurna. Bukan sebanyak-banyaknya juga. Bukan wa khuzi zada katsiran, ambillah bekal yang banyak, bukan. Tapi kata Rasulullah bahasanya wa khuzi zada kamilan, ambillah bekal yang banyak, ambillah bekal yang sempurna. Kenapa? Karena yang banyak belum tentu sempurna. Tetapi idealnya ibadah itu banyak dan sempurna. Oleh karena itu, yang pertama tadi nasihat Rasulullah adalah perbaiki niat. Dengan niat itu, ibadah kita yang kecil maupun yang besar, maka akan mendapatkan kesempurnaan. Dan kesempurnaan itulah bekal yang terbaik untuk kita mendapat ridha Allah, mengarungi satu perjalanan yang jauh menuju akhirat. Fase yang ketiga alam kubur. Dan fase yang keempat adalah alam akhirat. Di situ hanya ada dua tempat, fariqun bil jannah wa fariqun bis sa'ir. Segolongan manusia masuk surganya Allah, dan segolongan manusia masuk yaitu siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang di dunia inilah kita menentukan hal yang demikian. Yang ketiga, nasihat wasiat Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari adalah wa khaffibil himla fa innal aqabata qaudun. Ringankanlah beban bawaanmu, maka sesungguhnya tanjakan itu teramat sulit. Bahasa ini lagi, yaitu satu bahasa kinayah. Tanjakan, ketika kita menanjak suatu tanjakan yang sangat terjal, tanjakan yang sangat tinggi, ketika kita membawa beban yang berat sekali, maka kita teramat capek untuk sampai kepada satu tempat yang kita inginkan. Maka oleh karena itu, ketika kita mau menanjak, ringankan beban bawaan kita agar di tanjakan tersebut kita merasa nikmat dan senang. Artinya ketika menuju Allah, menuju kubur, menuju akhirat, ringankan dosa kita. Jangan banyak bawa beban dosa kita terhadap Allah. Karena orang yang banyak bawa dosa tentunya teramat berat sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah, ketika orang masuk ke mana kuburnya, banyak pertanyaan-pertanyaan, interogasi malaikat munkar wan nakir, menanyakan kepada kita hal perkara kita di dunia.
Jika kita bawa beban dosa yang teramat berat, maka kita tidak akan selamat kepada fase-fase berikutnya. Tetapi di alam kubur ketika kita ringan bawaan kita, dosa kita teramat ringan, maka ke sana lebih mudah, yaitu lebih gampang sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ringankan beban dosa kita dengan banyak ibadah kepada Allah, dengan banyak berbuat baik kepada Allah, karena perbuatan baik dapat menghapuskan perbuatan dosa. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keempat, wasiat Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari adalah wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ikhlaskanlah beramal, maka sesungguhnya yang mengawasi amal itu adalah zat yang maha melihat. Amal kita, beraneka ragam ibadah kita, landasannya hendaknya ikhlas karena Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ila akhiril ayat. Tidak diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, melainkan untuk ibadahnya secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Apa itu ikhlas? Al-Iyad dalam kitab Al-Azkar mengatakan, al-ikhlas antastawiya af'alul abdi zahiran wa batinan. Ikhlas itu ialah sama perbuatan hamba, zahirnya dan batinnya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, perbuatan seorang hamba sama, itulah ikhlas. Kalau kita gerakkan tangan kita menyebut Allahu Akbar ketika salat, maka hati kita pun mengagungkan Allah semata, bukan melihat pandangan mata manusia, tapi yang kita harapkan adalah pandangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya karena amal tanpa ikhlas seperti seorang manusia tanpa ada ruhnya, karena ikhlas adalah ruh daripada segala amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat wasiat Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, khususnya umumnya buat kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini untuk menggapai keselamatan ridho Allah kelak di mana kubur dan hari akhirat kelak, tentunya dapat kita amalkan dan dapat hati di diri kita masing-masing untuk selalu memperbaiki diri kita, mendapatkan berkah ridha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين
وعلى آله وأصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم عصم جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.